Karena dari Pak Prabowo, gue inget banget visinya itu di periode beliau itu pertumbuhan ekonomi itu naik 8%. Pak Prabowo udah bilang dan Mas Gibran juga udah bilang ya semuanya kerja fokus, udah nggak ada lagi seremonial, kerja fokus buat rakyat. Yang pertama negara kita kan besar, otomatis kita juga butuh kabinet-kabinet yang besar juga gitu. Komdigi juga bisa merangkul anak-anak Gen Z dan merangkul juga para anak-anak muda untuk mencetak ekonomi kreatif biar lebih maju lagi gitu. Segi semua kementerian itu harus berkolaborasi terus dari semua kementerian dan libatkan terus anak-anak muda karena dari situ bakal terus menciptakan lapangan kerja ke depan. Fadli kemarin G20, Ya. culture, Ya, habis hasil. itu juga Pak Menlu juga udah keluar negeri untuk diplomasi. Nah, wah ini yang bikin salut sih. Selamat datang di Jodia Kepo. Hari ini tepat 1 bulan dari dilantiknya Bapak Presiden Prabowo dan juga Mas Wakil Presiden Mas Gibran. Gue mau ngobrol banyak sama temen gue, the one and only Reza Palevi. Halo, terima kasih bro udah undang. Selamat datang di UMKM Super Mikro ini. Siap, keren. Nah guys, Reza udah banyak terlibat di kampanye-kampanye kreatif dari banyak pemilu, pilkada juga. Salah satu anak muda yang gue kagumin juga, temen gue yang banyak kasih insight juga dari medianya. Gue hari ini pengen banyak cerita sama lu. Menurut lu 1 bulan pertama ini bagaimana berjalannya kabinet yang baru, kabinet merah putih? Gue mau mulai dari gimana lu melihat 1 bulan pertama ini setelah dilantik kabinet merah putih? Oke, siap. Jadi make sure dulu gue pribadi sekarang alhamdulillah bergabung di kabinet merah putih, salah satunya di Kementerian SDM di bawah naungan senior juga Pak Pradana. Jadi di sini juga pas banget 1 bulan hari ini. Jadi 1 bulan hari ini yang gue ngeliat dari kabinet merah putih yang pastinya gue seneng banget mempunyai presiden yang tegas dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Karena dari 1 bulan ini yang pertama kita lihat juga di berita-berita, di media-media sosial kalau misalnya dari Pak Prabowo dan staf-stafnya itu lagi bersih-bersih lah istilahnya, lagi bersih-bersih menteri-menteri, bersih-bersih staf-staf dulunya yang mungkin diduga korupsi atau misalnya diduga main-main. Asli. Dari 2017 pun dilihat kayak gitu dan akhirnya beberapa orang tuh yang ketangkap gitu. Yang pertama itu, yang kedua pun juga Pak Prabowo langsung tancap gas gitu karena yang gue tahu di semua kementerian itu dikasih target 100 hari kerja itu harus ada pertumbuhan ekonomi yang paten gitu. Karena dari Pak Prabowo gue inget banget visinya itu di periode beliau itu pertumbuhan ekonomi itu naik 8% gitu. Jadi emang ini bukan omon-omon. Jadi emang beliau itu bekerja sama dengan para menteri-menteri lainnya yang dimana kita lihat juga di awal itu untuk kekompakannya itu diuji waktu beliau ke Magelang Gunung Tidar gitu. Itu semua orang Iya gitu. Tentara bro, komcat. Dia di awal yang mungkin masih zaman sebelum-sebelumnya menteri dihormat-hormati, tapi pas zamannya Pak Prabowo semuanya sama, duduk sama rata, hujan-hujanan kayak gitu. Itu suatu kekompakan yang memang harus dipraktekkan terus. Dan ya gue suka banget sih, jadi emang bersih-bersihnya juga dan kekompakan di sana kan menteri-menteri sekarang ada yang mungkin terus lanjut, ada juga yang baru-baru gitu. Karena kita lihat juga kementerian-kementerian juga baru dibuat juga nih beberapa gitu. Jadi sekarang kabinetnya itu luar biasa banget besar gitu. Iya, gue sepakat banget, maksudnya di awal itu Bapak Presiden baru banget mulai judul di berantas lewat Komdigi juga langsung koruptor. Gue lupa spesifik numbernya berapa, nanti bisa dimasukin di sini. Itu udah berapa puluh yang terduga korupsi segala macam langsung diangkut-angkutin. Soal kerjasama, menurut gue apa yang dilakukan di Magelang kemarin tuh jadi membuat gap yang selama ini mungkin yang selama ini jadi tembok untuk birokrasi itu jadi kekikis gitu loh. Jadi satu menteri kalau butuh apa bisa langsung kontak kementerian lain karena udah kenal, udah pernah ngobrol, dan jadinya kan kerjanya cepet. Pak Presiden keluar negeri, gerak Mas Gibran di Indonesia, menteri-menteri udah langsung keliling segala macamnya. Efektif sih menurut Efektif sekali dan dari Pak Presiden, gerakan Pak Presiden yang kemarin Magelang
percontohan juga di menteri-menteri lain, katanya juga beliau melakukan hal yang sama dengan staf-stafnya sendiri gitu. Iya. Pak Bahlil juga melakukan seperti itu di SDM. Hal-hal tersebut yang gua senangnya Bapak Presiden tuh mau ngelakuin itu langsung di awal. Iya. Karena balik lagi kan kita nih negara yang guyup, Iya. bangsa yang selalu apa-apa barengan, Iya. yang menjunjung tinggi silaturahmi yang baik. Jadi kalau dari awal juga udah dibangun silaturahminya, ini kan kerja-kerja ke depannya juga jadi lebih enak. Betul. Nah menurut lo, dari semua hal-hal tadi, highlight apa yang membuat lo semakin optimis untuk jalannya pemerintahan kali ini? Gue pribadi optimis karena yang pertama negara kita kan besar. Otomatis kita juga butuh kabinet-kabinet yang besar juga gitu. 48, sekitar 48. 48 sampai 50. 50 Karena badan, ya. banyak juga sebenarnya di sini pro kontra gitu. Ada yang bilang ngabis-ngabisin anggaran gitu. Karena tapi kalau ke pribadi menangkis lah hal seperti itu karena anggaran kita udah besar, buat apa kalau anggaran kita juga nggak digunain dengan baik gitu. Lebih baik kita gunain dengan yang emang ada patokan-patokannya, misalnya ada badan-badan yang emang udah fokus ke situ, menteri-menteri yang fokus ke situ gitu. Karena aku suka banget dengan yang tadinya mungkin digabungkan, sekarang dipisahkan karena ya fokusnya biar fokus ke satu-satu. Misalnya kayak dulu Kemendikbud, pendidikan dan kebudayaan gitu. Sekarang jadi 3. Sekarang jadi ada 3 kayak gitu juga. Habis itu Dikti, Sains, Teknologi dan Kebudayaan. Ya. Iya, karena ya ini kita juga mempunyai potensi yang katanya mau 2045 pengen cetak generasi emas, pengen cetak bonus demografi, tapi kalau misalnya digabung-gabungin khawatir ya kita nggak fokus ke satu-satu yang apa kita gerakin gitu. Tapi kalau misalnya ini kan kita udah fokus ke masing-masing, tinggal SDM di menteri-menterinya itu gimana untuk mengolahnya gitu. Jadi menurut lu ini optimis banget. nggak banyak yang bilang ini gue ngambil dari omongan banyak orang ya. Orang-orang bilang kan jadi tumpang tindih. Misalnya ada pariwisata ngurusin ekonomi kreatif, habis itu juga ada ekonomi kreatif sendiri. Tapi kan sebenarnya beririsan, habis itu juga ada kebudayaan. Ini mana nih yang ngambil, misalnya ada pendidikan ini, ada kementerian itu. Menurut lu ini jadinya akan jalan seperti yang tadi lo sampaikan, fokus atau tumpang tindih dengan satu sama lain? Menurut gua kalaupun dari komunikasi antar lembaga itu baik, itu sebenarnya tidak tumpang tindih gitu. Asalkan dari internalnya itu tidak menyalahkan kewenangan atau menyalahgunakan kewenangan gitu. Karena balik lagi pasti setiap kementerian atau lembaga itu mempunyai proker masing-masing gitu, mempunyai visi misi masing-masing yang ditargetkan oleh Bapak Prabowo sendiri gitu. Jadi kalau untuk tumpang tindih sih kayaknya enggak gitu, asalkan emang balik komunikasi lagi soal komunikasi tadi ya, yang maksudnya kan karena mereka udah ngobrol di awal waktu di Magelang, jadi mereka dengan lebih mudah lagi satu bidang, tapi bagian part ini lo yang ambil, bagian part ini gue yang handle, bagian part ini kita yang kerjain, jadi komunikasinya udah berjalan dengan oke. Dengan adanya kementerian-kementerian yang banyak ini, apa yang selama sebulan terakhir ini top of mind yang ada di top of mind lu tentang kerja-kerja kementerian-kementerian baru ini? Dari aku pribadi mungkin di Kementerian Digitalisasi kali ya, karena Komdigi. Karena gue pribadi juga content creator juga, jadi emang gue sektornya di ekonomi kreatif gitu. Jadi waktu itu pun juga menyarankan kalau misalnya di Komdigi juga bisa merangkul anak-anak Gen Z dan merangkul juga para anak-anak muda untuk mencetak ekonomi kreatif biar lebih maju lagi gitu. Jadi seneng aja kalau misalnya dari Komdigi bakal terus fokus ke visi itu. Dan maksudnya enaknya juga tadi kolaborasi tadi kan, ke Komdigi bisa kolaborasi dengan Ekraf. Iya, gitu. Oh jadi dan dari Komdigi juga kasih apa yang tadi menurut lo highlight, dia kasih kesempatan kan untuk anak-anak muda atau apa? Iya, kesempatan ke anak-anak muda yang biasanya itu dulu kan diremehkan nih, anak-anak Ekraf maksudnya lebih ke influencer, KOL atau content creator yang mungkin cuma gaya-gayaan, padahal sekarang kita lihat aja banyak anak-anak muda yang sukses cuma lewat content creator gitu, entah itu dia buat YouTube, IG, TikTok, live TikTok gitu deh. Nah di situ emang fokusnya ada Komdigi ini untuk tinggal merangkul dengan baik, nggak dihalang-halangin. That's why gitu. Namanya juga berubah ya, jadi komunikasi dan digital ya. Iya, karena dia mungkin melihat
potensi tersebut. di era sekarang udah potensinya makin bagus banget gitu sih. Nah, selain Komdiji, menurut lu kementerian mana yang perlu kita kawal gerak-geraknya atau perlu kita support terus, dukung terus gerak-geraknya itu siapa? Pasti Kementerian UMKM ya, Pak Abdurrahman. Oke. Pak Abdurrahman yang dimana emang beliau juga bilang visi misinya itu untuk menciptakan UMKM dan emang di situ aku setuju banget karena kan kalau misalnya UMKM bakal disupport, bakal dibimbing, otomatis lapangan kerja juga makin banyak gitu. Yang tadinya pengangguran bakal turun gitu dan ya bakal membuka lah peluang-peluang orang. Ini jadi solusi lapangan kerja juga kan? Iya, pasti banget gitu UMKM karena ini gerak konkretnya di UMKM ini gitu dengan beliau mungkin buat kebijakan-kebijakan atau mungkin beliau juga mensupport para UMKM yang ada di daerah-daerah kayak gitu sih. Oke. Nah, untuk Gen Z, kita masuk ke Gen Z. Maksud gue dengan hal-hal baik yang udah dibuat para kementerian-kementerian yang baru muncul ini geraknya cepat semua. Apa yang menurut lu jadi ekspektasi yang akan mereka pikirin soal Gen Z, soal kebutuhan kita ke depannya? Oke, untuk contoh misalnya ekspektasi lo apa yang akan kabinet ini realisasikan untuk kebutuhan-kebutuhan Gen Z. Contoh, sekarang kan di Kemendikbud dibagi 3 kementerian, Dikti sendiri. Apakah menurut lo karena Dikti udah sendiri, habis itu kementerian ini akan fokus anak-anak yang kuliah kita lebih bagus lagi sistem pendidikannya, ada beasiswa yang lebih oke lagi untuk anak-anak muda, Kemenaker lebih efektif lagi untuk menggait lapangan kerja untuk anak-anak muda yang baru, terus UMKM juga. Apa ekspektasi lo untuk kabinet ini? Ekspektasi gue sih paling lebih ke Kementerian Kemenpora ya, Kemenpora yang dimana kan ini juga masih digabung antara pemuda dan olahraga gitu, yang dimanapun juga sekarang dari olahraga juga lagi di-highlight oleh seluruh masyarakat, di mana dari sepak bolanya gitu, dari apapun itu yang emang mungkin masih ada kecemburuan, mungkin sepak bola doang yang disorot, yang ini enggak, mungkin olahraga berenang enggak dan lainnya, mungkin sepeda enggak gitu. Padahal kan atlet di Indonesia itu banyak, bukan sepak bola aja, bukan futsal aja, tapi banyak banget panjat tebing gitu. Jadi emang itu yang perlu kita kawal juga dan emang ekspektasinya semoga juga para atlet semuanya itu juga bisa rasain kalau misalnya juga dikasih dikasih apresiasi yang luar biasa juga. Dan yang kedua pun juga dari segi pemuda gitu, karena kan dari balik lagi pemuda juga harus dikawal juga potensinya, harus pemuda-pemuda juga harus dikasih wadah juga untuk melakukan aktivitasi atau misalnya melakukan program-program di seluruh program di seluruh organisasinya. Karena kan sekarang juga pemuda banyak banget yang ikut organisasi ini itu, tapi ketika untuk audiensi ke Kemenpora kadang dipersulit, kadang nggak dikasih tempat gitu. Jadi emang dari mungkin aku pribadi di Kemenpora harus lebih involve akan hal tersebut, dan juga harus tahu juga aspek-aspeknya. Nah, menurut gue tapi ya, ini gue tadi kepikiran juga, maksudnya kabinet kali ini tuh ramah menurut gue untuk anak-anak muda. Dengan sistem kerja mereka yang tadi udah dipisahin tadi ya, terlebih terfokus. Let's say tadi yang lo bilang ekonomi kreatif. Sekarang yang handle industri kreatif banyak anak-anak muda, misalnya content creator, anak-anak muda, Komdiji lebih fokus lagi untuk ngurusin komunikasi dan digital. Jadi ada hal-hal yang bersifat digital yang mereka akan bantu untuk regulasikan buat teman-teman lebih aman, lebih oke lagi misalnya. Terus sekarang Menpora olahraga dan pemuda udah ada fokusnya. Yang satu Bang Dito yang benar-benar mengerti soal kepemudaan, dengan wamennya yang ngerti dengan olahraga, jadi ramah banget ya. Menurut lu gimana? Menurut gue pribadi berkaca dari wapresnya tersendiri, yang dimana buat lapor mas wapres kan. Itu juga progresif menurut gue. Progresif banget gitu. Iya. Yang dimana dulu kita nggak bisa merasain mungkin ada orang-orang tertentu doang yang mungkin bisa masuk ke istana, tapi ini benar-benar seluruh masyarakat. Sehari ku pernah dengar 50 dikasih kuota 50 orang. Ada jamnya juga kan. Ada jam-jamnya dan di situ dilayani dengan ramah juga gitu. Dan bukan hanya langsung, yang mungkin jauh-jauh pengen lapor juga ada WA-nya gitu kalau pengen ngadu ke layanan ke WhatsApp kayak gitu-gitu. Itu sih yang emang kalau di ramah mungkin ramah banget. Mas Gibran buka tempat aspirasi
DPR juga misalnya lebih akan lebih kencang juga ngelihat kan, pemerintah juga buat hal tersebut. Jadi kerja yang ini kerja, guyup gotong royong, satu-satu. Yang paling baru kan kemarin baru di info gue ngecek, coba nanti bisa dimunculin, ada yang ijazahnya ketahan berapa lama tuh, nanti munculin aja. Gara-gara apa yang dilakukan Mas Gibran di istana, langsung bisa ditebus dan segala macamnya. Cepet, progresif, kerja-kerja yang ramah banget untuk anak-anak muda menurut gue. Iya betul, karena gue sangat disayangin banget ketika ada orang-orang yang kontra dengan hal ini, dibilang kayak tumpang tindih lah, kayak buat apa ada DPR kan juga buat lakuin ini gitu. Kalau tanggapanku pribadi ya, DPR ada dari dulu, tapi kenapa nggak buat seperti Mas Gibran ini gitu. Mas Gibran belum ada sebulan dia udah buat program yang bagus. Kemana aja. Iya gitu, sekarang udah buat baru dimasalahin gitu. Jadi kalaupun emang dari kalian ingin buat juga dengan hal yang lain ya silakan aja gitu. Dari mungkin Mas Gibran sendiri kan juga nggak masalah gitu untuk apa namanya di kolaborasiin kah, atau misalnya ditiru atau apa gitu, silakan aja. Apa menurut lu oke nggak kalau misalnya kementerian-kementerian itu juga melakukan hal yang sama, jadi lebih terfokus lagi. Contoh misalnya soal tadi pendidikan tinggi, soal masalah kampus, ada tempat aspirasinya langsung ke kampus. Jadi di Dikti, Kementerian Dikti, kebudayaan ke Kementerian Kebudayaan, ke olahraga langsung ke olahraga. Jadi bareng-bareng ngebuat itu menurut lu gimana? Menurut gue sih sebenarnya di kementerian-kementerian tuh udah ada tempat lebih ke PIC pengaduan. Ada kan ya memang? Iya, pengaduan gitu tuh ada. Tetapi sayangnya mereka nggak sosialisasi ke masyarakat. Akhirnya masyarakat tuh nggak tahu misalnya di Kemenpora pengaduannya kemana, Kemendikbud di Kementerian Pendidikan kemana gitu. Jadi emang aksesnya itu yang tahu cuma orang-orang tertentu aja nih, kayak kita mungkin orang-orang yang nggak tahu apa-apa ya nggak tahu gitu. Mungkin emang saranku lebih disosialisasikan aja, entah itu di Instagram lah atau apa gitu, karena ya penting banget gitu. Kayak dulu waktu aku masih di BKPM tuh ada gitu orang-orang yang pengen. Sebenarnya ada itu ya? Sebenarnya ada, dan itu emang orang-orang yang mungkin orang kenal-kenalan aja dari mulut ke mulut, dan itu mereka sering banget tuh setiap hari minta perizinan yang ditunda atau perizinan dia mau buat usaha apa gitu. Waktu itu ke BKPM itu banyak banget, tapi ada beberapa juga yang nggak tahu, kadang ngechatku gimana sih buatnya gitu. Padahal ada misalnya website OSS kayak gitu atau apa. Itu ada gitu, dan mungkin setauku di semua kementerian itu pasti ada, tapi emang tinggal sosialisasi aja yang kurang. Nah ini jadi PR nih mungkin untuk bapak-bapak, ibu-ibu, para pemangku jabatan, sosialisasi kayak gini perlu sih. Karena apa yang dilakukan Mas Gibran di sana terbukti langsung gerak. Rame. Habis itu juga di DPR juga sekarang juga mulai gerak juga, dan kita perlu kementerian-kementerian yang ada sekarang juga buat hal tersebut lebih terekspos supaya masyarakat tahu. Nggak jadi balik lagi nggak terpusat satu ke istana doang, jadi langsung gue mau ngurus ini nih, langsung ke kementerian tersebut cepat. Jadi mohon didengar Bapak Ibu usulan Reza. Nah terakhir sebelum kita tutup, gue pengen tahu kira-kira apa ekspektasi, apa gagasan-gagasan yang lu tunggu banget untuk terrealisasikan dari kabinet kali ini? Yang pasti. Terutama yang punya banyak kepentingan juga untuk anak-anak muda. Yang pertama itu ekspektasi gue yang paling pertama itu gue ngewakilin masyarakat di Indonesia juga, pastinya kan makan siang gratis gitu kan, gratis yang dimana juga itu untuk mencegah stunting juga, membantu perekonomian untuk pelosok-pelosok daerah juga, itu terbantu banget gitu. Dan yang kedua itu juga dari Komdigi juga untuk melibatkan bukan hanya kita sebagai objek, tapi kita harus bisa menjadi subjek. Kalau misalnya kita juga content creator mempunyai andil besar nih di Indonesia lah gitu. Contohnya kan kayak Atta gitu kan udah bawa Indonesia ke kancah internasional, mungkin Raffi Ahmad gitu kan yang emang subscribernya banyak dan lain-lain gitu, dan bisa membawa atau ke luar negeri gitu. Jadi emang dari kita pribadi konten kreator itu harus dilibatkan, bukan hanya cuma disuruh pelatihan aja, karena kan juga Pak Prabowo juga waktu itu pidato, aku ingat banget
setiap kementerian dikurangin deh seminar-seminar gitu kan. Iya. Karena itu apa ya, dananya tuh banyak banget ya kan. Tetapi nggak terlalu ini dampaknya gitu. Tapi jadi lebih baik langsung dibuat aja, entah itu pelatihan, langsung dilibatkan proyek-proyek tertentu yang emang libatkan anak-anak muda, anak-anak ekonomi kreatif, khususnya content creator gitu sih. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Gue setuju sih, gue optimis salah satunya dengan Komdiji. Sekarang isinya Mbak Mutia Hafid, abis itu juga Pak Angga, dan gue lupa satu lagi nama Pak Wamen yang satu lagi. Well, ada 2 kan ya Wamen ya? Ingat gue. Nanti coba dicek, biarin aja. Ini kan Jodia Kepo, kita kepoin bareng-bareng nanti. Nah, maksudnya judul ini loh, gue selalu ngomong di tempat ini, gue sekesel itu sama judi online ini. Jadi ya semoga kerja-kerja efektif yang udah terlihat 1 bulanan ini dengan komitmen Komdiji yang benar-benar ngeberantas hal-hal seperti ini, terus ngedukung juga anak-anak muda sih bener jalan terus. Begitu juga dengan kementerian-kementerian lain yang masih baru muncul juga beberapa kementerian gitu kan. Gue percaya semua sekarang lagi ngegodok sistem kerjanya masing-masing di semua kementerian. Tapi yang gue lihat juga di sosmed sambil mereka ngegodok di internal, mereka juga udah keliling. Ada yang langsung keluar negeri, kayak misalnya Pak Fadli kemarin G20 culture. Habis itu juga Pak Menlu juga udah keluar negeri untuk diplomasi. Nah, wah ini yang bikin salut sih. Dan ya kita percaya sih, gue sangat percaya. Semoga gerak-gerak cepat ini terus jalan. Karena Pak Prabowo udah bilang dan Mas Gibran juga udah bilang ya semuanya kerja fokus, udah nggak ada lagi seremonial. Kerja fokus buat rakyat, kerja fokus buat benar-benar kita bisa nyampe 2045 tuh dengan karena dari sekarang juga kebukti semuanya itu bawaan dari Indonesia. Contoh kayak mobil presidennya sekarang kan benar-benar mau Garuda gitu kan. Buatan Indonesia langsung gitu, dan optimis banget ke depan itu dari kita pakaian, mobil dan lain-lain itu pasti dari Indonesia semua gitu. Karena kan sekarang juga ada Menteri Investasi dan Hilirisasi gitu. Cocok. Terakhir banget, apa harapan lu untuk kabinet ini? Kabinet Merah Putih. Harapan gue pribadi yang penting jaga kekompakan gitu, karena ya kita membangun bonus demografi nanti itu butuh kekompakan bersama. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling mengejek gitu, tapi kita saling gotong royong, karena Pak Presiden Pak Prabowo pun juga nggak bisa kalau kerja sendiri. Mereka juga harus perlu tim, perlu support dari masyarakat semua. Dan yang paling penting pun juga dari segi anak muda juga harus lebih diperdalam lagi potensi kreatifnya, manfaatkan aja digitalisasinya gitu. Dan yang ketiga untuk segi semua kementerian itu harus berkolaborasi terus dari semua kementerian dan libatkan terus anak-anak muda. Karena dari situ bakal terus menciptakan lapangan kerja ke depan. Tangan sekali gitu. Hari ini kekepoan gue banyak kejawab. Apa insight-nya Reza soal 1 bulan dari berjalannya kabinet Prabowo Gibran. Well, kembali kita doa yang terbaik untuk kabinet ini. Pak Prabowo sehat, Mas Gibran sehat, dan para menteri dan kepala badan serta para wakil dan lain sebagainya juga bekerja efektif. Semoga semua yang kita cita-citain berjalan dengan lancar sampai 2045 Indonesia Emas. Guys, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.